Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Sepengetahuan saya, Alkitab, kitab suci orang Kristen, adalah kitab suci yang dicetak paling banyak di dunia ini. Demikian pula, Alkitab, kitab suci orang Kristen, yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia ini. Sehingga bisa dikatakan hampir semua orang, hampir semua manusia di dunia ini sudah dapat membaca Alkitab, kitab suci orang Kristen, sesuai dengan bahasanya. Dengan demikian, sebenarnya bisa membaca dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian di Perjanjian Lama sampai Wahyu di Perjanjian Baru, dan bisa mempelajari bagaimana rentetan tahapan-tahapan di dalam cerita di Alkitab atau di kitab suci orang Kristen. Namun bisa jadi menurut pemahaman saya, tidak semua manusia di dunia ini sudah membaca Alkitab atau kitab suci orang Kristen. Walau sebenarnya sudah ada tersedia di setiap lokasi, wilayah maupun di negara masing-masing. Memang kemungkinan harus beli. Namun demikian, bahwa di dalam firman Tuhan, di Alkitab memang sudah disampaikan yang pertama, bahwa tidak semua orang di dunia ini, tidak semua manusia di dunia ini akan menjadi Kristen. Karena ada firman Tuhan yang menyatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti makna banyak bukan semua. Memang banyak. Oleh karena itu, mengapa secara statistik orang Kristen di dunia ini memang mayoritas sampai saat ini. Jadi memang banyak yang menjadi Kristen secara statistik. Namun tidak semua manusia di dunia ini menjadi Kristen. Jadi sudah jelas di dalam firman Tuhan dijelaskan demikian. Dan kemudian dijelaskan lagi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahwa dengan perumpamaan benih yang ditabur, tidak semua yang membaca Alkitab akan menjadi Kristen. Yang pertama, penabur menabur benih, ada yang jatuh di jalan. Jadi ada orang yang membaca Alkitab, yang membaca firman Tuhan, tidak tahu, dan kemudian firman Tuhan itu diambil oleh kuasa gelap, oleh iblis. Sehingga kemudian orang yang membaca itu tidak paham tentang kekristenan dan kemudian akhirnya tidak menjadi Kristen. Kemudian yang kedua adalah orang yang sangat senang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Tapi kemudian ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, penganiayaan, penindasan, kemudian orang tersebut sebenarnya tahu dan senang akan firman Tuhan, tetapi kemudian tidak menjadi Kristen. Yang ketiga, mungkin tetap Kristen, tetapi imannya menjadi setengah-setengah, suam-suam kuku. Karena persoalan-persoalan duniawi, soal kedagingan, soal keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, sehingga kemudian orang tersebut tidak memahami tentang iman Kristen yang sebenarnya, tidak memahami tentang Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Nah, yang keempat adalah benih yang jatuh di tempat tanah yang baik, tanah yang subur. Jadi kemudian benih yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur
akan tumbuh dengan subur, dengan baik, berhasil, dan kemudian akan menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi saudara-saudaraku, walaupun Alkitab, kitab suci orang Kristen, sudah dicetak paling banyak di dunia ini, sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, paling banyak diterjemahkan dalam banyak bahasa, namun tidak semua manusia akan menjadi Kristen. Dan kemudian ketika orang mau membaca Alkitab, itu pun kemudian tidak semua orang akan menjadi Kristen yang berhasil, yang berbuah dengan baik. Jadi rentetannya adalah banyak yang dipanggil, berarti tidak semua menjadi Kristen. Kemudian yang dipanggil itu akan dipilih. Jadi akhirnya hanya orang Kristen yang bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik, yang kemudian tumbuh dan kemudian berbuah yang berhasil, itulah sedikit yang dipilih. Yang dipilih ini masih diuji dan dimurnikan. Jadi saya bisa memahami bahwa pemahaman saya, walaupun seseorang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca kitab suci orang Kristen, tidak kemudian serta-merta akan menjadi Kristen. Karena semua itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dan kemudian seseorang yang sudah membaca firman Tuhan, sudah membaca kitab suci orang Kristen, dan kemudian memahami tentang sosok Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, dan serta-merta sebagai manusia yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, juru selamat manusia di dalam prosesi penyalipannya dan kemudian bangkit, dan itulah maka seseorang itu kemudian bisa disebut sebagai orang Kristen. Namun kemudian setelah memahami dan menjadi orang Kristen, masih kemudian diuji, dimurnikan apakah seseorang tersebut yang telah menjadi Kristen berbuah dengan baik. Hidupnya taat dan setia, menjalani perintah Tuhan, hidup dalam Tuhan dan berbuah, menjadi berkat, menjadi saksi di dalam hidupnya. Hidupnya semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, namun menjadi berkat, dapat menjadi saksi di dalam hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan. Maka mengapa ada firman Tuhan bahwa seseorang Kristen yang benar adalah dapat mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan, untuk dapat menjadi berkat, menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan, yang senantiasa hidup kudus, hidup taat dan setia dalam jalan Tuhan. Sehingga orang Kristen tersebutlah yang dinamakan sebagai orang Kristen yang berbuah, yang senantiasa berkenan di hadirat Tuhan, dan akan dapat jaminan merasakan hidup damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan dapat merasakan damai tentram surgawi di dunia ini, dan dapat pengharapan untuk bersama-sama hidup di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku, saya berharap kepada siapa saja, membacalah Alkitab dengan tenang, dengan seksama, untuk dapat hikmat bahwa di Alkitab tersebut terletak suatu berlian, suatu mutiara akan kehidupan yang sejati, akan cerita tentang Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang berkenan menjadi manusia, menderita di kayu salib demi menyelamatkan manusia yang berkenan di hadirat Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.